polisi yang dibakar istrinya yang merupakan anggota Polwan tewas setelah dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Korban mengalami luka bakar serius. Kita dapat informasi bahwa korban RDW telah meninggal dunia secara medis. Pihak kepolisian menetapkan Bribtu FM sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Akibat perbuatannya, tersangka mengalami trauma dan mendapat pendampingan psikiater. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah duka Bribtu Rian yang berada di Desa Sumberjo, Kabupaten Jombang, saat jenazah anggota Polres Jombang ini tiba. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan dan disaksikan sanak keluarga serta anggota Polres Jombang. Pelaku dan korban itu kan mempunyai 3 orang anak, 1 balita dan 2 bayi kembar. Posisi waktu kejadian itu bahwa pembantunya jalan-jalan ya keluar rumah. Nah, pulang-pulang itu naasnya sudah menjadi yatim. Itu miris sekali. Gimana ini? Jadi pasti gelap mata sih. Iya. Pasti emosi sesaat, pasti tidak dalam keadaan yang tenang. Karena kalau kita marah kan pasti banyak setan ya. Ya sangat disayangkan sih. Apalagi umur 4 tahun itu sebenarnya sudah mengerti ya, udah paham lah kalau misal diajak ngomong tuh dia juga udah nyambung, walaupun nggak 100% tapi akalnya sudah mulai sempurna. Tapi ya itu sangat disayangkan. Bagaimanapun juga yang paling besar itu akan selalu terngiang, apalagi dia anak sulung, dia tahu, dia akan yang lebih tahu dulu faktanya. Walaupun orang tuanya menutupi atau keluarga menutupi, pasti kan ada jejak digital yang bisa dilacak. Apalagi anak sekarang kan pinter kan. Itu sih. Dan pasti sanksi sosial juga nggak main-main. Pasti itu juga akan sangat terbebani dengan sanksi sosial yang akan diterimanya nanti. Akhirnya menimbulkan dendam gitu ya. Bisa jadi dendam, iya. Walaupun dia mungkin nggak tahu ayahnya seperti apa, mungkin dendam ke ayahnya atau malah juga dendam ke ibunya. Kita kan nggak tahu ya dia berkembangnya seperti apa dalam ini, maksudnya kayak dia mendukung ibunya atau mungkin malah menyalahkan ibunya gitu ya. Apalagi kan itu tadi dia masih perjalanan menuju akal yang sempurna gitu, untuk sampai ke keputusan oh iya aku mengerti ibuku tuh seperti ini tuh kan juga perlu waktu. Waktu kemarin di rumah sakit itu kan ada klarifikasi dari seorang polisi ya, itu dari kepolisian. Itu bilang bahwa FN ini itu posisinya sekarang trauma. Di hari naas tersebut kan juga ikut ke rumah sakit dan itu bilangnya minta maaf seperti itu. Tapi ngasih dosis ubur ya, itu 96% kebakaran gitu. 96% itu udah rongga dalam itu pasti udah kena, itu 96% itu. Jadi peluang untuk hidup itu tipis sekali itu, seperti itu. Pelakunya itu sekarang kena mental seperti itu. Ya pasti sih. Pasti sih, apalagi kan beliau kan habis melahirkan ya. Sebenarnya beliau tuh butuh banyak sekali dukungan untuk fisiknya masih lelah, terus juga mungkin capek begadang juga. Jadi sebenarnya tuh sosok suami itu akan diperlukan. Ya itu tadi sebenarnya mungkin karena terlalu banyak tekanan, beliau juga tidak berpikir secara jernih. Jadi ya akhirnya seperti itu. Padahal juga kalau misalkan sudah tenang kan beliau juga akhirnya menyesali perbuatannya kan. Ini mungkin karena anak kembar soalnya, jadi iya, apalagi tekanan di kerjaan, mungkin ya, tekanan di kerjaan juga mempengaruhi seperti itu. Walaupun adanya pembantu pun juga tetap ini. Iya benar, karena
tugas seorang ibu itu kan tidak akan pernah bisa tergantikan kan, seperti menyusui, bangun malam mungkin bisa kalau pumping atau dibantu dengan susu formula, tapi secara istilahnya tuh kayak sama bayinya itu kan nggak bisa dipisah ya. Bayinya itu pasti akan tenang juga kalau ada ibunya, itu tuh nggak bisa digantikan tugas itu. Jadi ya apalagi fisiknya juga pasti capek, apalagi kalau beliau operasi, lukanya belum sembuh, dibuat gerak sedikit masih sakit, ya sangat bisa dipahami sih. Tapi ya balik itu tadi, sebenarnya kurang berpikir jernih aja. Terima kasih.